Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ruhnya tamla'ul kauna kullah. Ruhun Nabi tamla'ul kauna kullah. Ruhnya Nabi itu meliputi semua alam semesta. Kalau kita benar-benar sidik kepada Allah, maka dimanapun kita itu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, di situ ada Nabi Muhammad. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili atau Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhuma, beliau katakan, "Law ghaba anni lahdatan an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau seumpama hilang dari pandanganku, walaupun cuma sekejap sebentar dari pandanganku hilang Nabi Muhammad SAW, maka aku tidak anggap diriku ini sebagai seorang muslim. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat bersama Nabi Muhammad. Apakah cuma Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi yang merasakan itu? Lalu kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak bisa? Bisa, terbuka. Oleh karena beruntung, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam ini kita dimanjakan oleh Ar-Ridwan. Semoga mereka panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, insyaallah ditambah cinta Nabinya untuk mereka semuanya, karena mereka sudah memuji Nabi Muhammad SAW. Datang jauh-jauh untuk memuji Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan pujian untuk Nabi Muhammad, serta menyebarkan, membudidayakan namanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Bahwasanya apa yang telah kita laksanakan ini pada malam ini itu tidak ada lain sedikit daripada rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Dan beruntung kita kalau pada malam ini merasa bangga, merasa bahagia dalam hati kita semuanya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami semuanya di sini, malam ini bahagia apa tidak? Cukup. Kalau kita sudah bahagia dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu sudah menjadi modal utama kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah malam ini dipuji Nabi Muhammad, kemudian hatinya merasa tidak suka, atau tidak senang, atau tidak gembira, hati-hati. Berarti itu adalah hati yang tidak dikehendaki oleh Allah supaya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita punya hati semacam itu. Gembiralah, lihat artinya, lihat bagaimana hiruk pikuk yang semacam ini sampai kita itu berniat kemarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak para jamaah yang sudah berpatungan. Alhamdulillah, Masya Allah, mereka berpatungan, saya sampaikan pada Abu Habib Zain, Masya Allah. Dan alhamdulillah yang ini bantu semuanya. Semoga yang bantu semuanya jadi tajir banjir semuanya. Terutama Haji Saifuddin bersama Bu Haji, insya Allah tambah tajir banjir, berkah harta bandanya, anak keturunannya semuanya bersama Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Oleh karenanya para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita lihat tadi beliau katakan, bayangkan ala babak itu apa artinya? Ala babak itu bukan bahasa Banjar. Ala babak itu adalah bahasa Arab. Di depanmu ya Rasulullah, di depanmu wahai wajah yang mulia, wajah yang tampan. Di depanmu, kami adalah pembantumu semuanya. Kami adalah pencintamu. Kami adalah yang mencari syafaatmu. Isi daripada semua yang dibaca tadi seperti itu bunyinya. Sehingga kalau kita itu benar-benar tahu artinya, nikmatnya luar biasa, bukan hanya memandang wajah yang tampan-tampan saja, bunga-bunga saja, suaranya yang indah, tapi kalau kita tahu dengan artinya lebih daripada itu. Nggak ada keindahan lebih daripada keindahan Nabi kita Muhammad. Tidak ada. Sehingga pantas kalau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau dikatakan oleh Nabi, tatkala beliau itu datang pertama kali dari Habasyah langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rindu kepadanya, dipeluknya, diciumnya keningnya oleh Nabi Muhammad, karena beliau salah satu daripada sahabat Nabi yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad. Beliau yang ketika di dalam perang Mu'tah terpotong tangannya, yang kanan, yang kiri,
Sehingga kemudian tetap beliau pegang itu bendera yang diamanatkan oleh Nabi SAW kepadanya, sampai kemudian akhirnya beliau roboh karena ditusuk dari belakang oleh musuh-musuh Allah pada saat itulah. Di saat itulah tiba-tiba sedang Nabi SAW diam, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Sehingga sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau katakan?" Dan baru saja Ja'far datang kepadaku, dan dia sudah berpindah ke alam yang lainnya. Tangannya dua-duanya sudah buntung, tapi Allah menggantikannya dengan 2 sayap dari surga. Baru saja dia datang kepadaku dan menyampaikan bahwasanya amanatmu telah aku emban dan telah aku sampaikan. Di saat itulah ketika Nabi SAW berkata, dipeluknya, bergembira. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Ya Ja'far, aku tidak melihat orang yang lebih mirip kepadaku daripada engkau, baik rupa maupun akhlak." Gembira Sayyidina Ja'far sampai berjingkrak. Sehingga kalau seumpama ada saudara-saudara kita yang tasawuf kemudian jingkrak itu karena jingkraknya Sayyidina Ja'far. Kita lihat tadi gerakan tangan dan sebagainya, karena kita itu hiruk pikuk luapan cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang gak cinta kepada Muhammad? Karena kita tidak tersentuh saja. Kalau kita tersentuh sedikit saja daripada cinta Muhammad, hilang semua kebahagiaan di dunia. Nggak ada lagi kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau berkata, kasihan deh, banyak kaum muslimin dan kaum muslimat meninggal dunia, tapi dia dalam keadaan tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, nikmatnya surga dunia. Sehingga dikatakan oleh muridnya, bukankah banyak di antara kita yang sudah menikah? Bukan itu nikmat yang kecil, bahkan itu bukan nikmat, itu adalah beban. Tapi kalau kalian ingin tahu apa nikmat yang paling besar di dunia, dan apakah nikmat surga yang ada di dunia bisa dirasakan, ketahuilah, memandang wajah Nabi Muhammad. Tidak ada kemuliaan seperti itu. Kalau kita sudah pernah memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun dalam mimpi, nyawa pun kita akan korbankan, semua waktu kita akan korbankan, harta kita akan korbankan, semuanya untuk Nabi Muhammad. Itulah yang ada di dalam diri para ulama, sehingga mereka rela berjauhan, datang dari tempat yang jauh, rela berkorban. Bahkan Abu Yazid Al-Habib Hasan yang kita hauli malam ini, semuanya beliau lakukan ini semuanya, mendidik anak-anaknya, beliau membuat pesantrennya, beliau berusaha mujahadah, menjaga hatinya supaya tidak kotor dan sebagainya. Itu semuanya adalah supaya tetap berada di dalam, dipandang oleh Nabi Muhammad dan dicinta oleh Nabi Muhammad. Semuanya punya kesempatan, semuanya punya kesempatan. Jangan bilang hanya Habib saja yang punya kesempatan, hanya ulama saja punya kesempatan. Tidak, semuanya bisa mimpi Rasulullah, semuanya. Bagaimana caranya kita mencari mahabbahnya Nabi Muhammad? Kalau sudah kita merasakan mahabbah Nabi Muhammad, mohon maaf, cinta manusia itu tidak berharga lagi. Cinta istri dan anak tidak ada berharga lagi. Tapi cintanya Nabi Muhammad adalah yang paling besar. Kalau sudah cinta Nabi Muhammad ada dalam hati, maka yang terjadi adalah seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau bisa katakan hampir setiap saat, setiap waktu tidak bisa berpisah dengan Nabi Muhammad, karena sudah memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Suatu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berpamitan pada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku pulang ke rumah dulu untuk sekedar mengisi perutku yang lapar." Silahkan pulang. Sebentar kemudian datang lagi, sehingga dia tanya, "Ya Abu Bakar, aku tidak pernah melihat ada orang yang meminta izin padaku untuk makan di rumahnya lalu kemudian cepat kembali seperti kamu." Apa jawaban saya? Bakar, "Ya Rasulullah, demi Allah istriku sudah menyiapkan makanan di atas meja. Demi Allah aku juga sudah duduk di atas meja. Demi Allah bahkan aku sudah mengambil makanan itu di dalam tanganku. Dan demi Allah sudah masuk dalam suapan mulutku. Tapi subhanallah ketika sudah berada dalam mulutku, terbayang wajahmu. Di saat itulah aku menjadi rindu kepadamu. Sehingga pada saat itu aku tidak mampu untuk mengunyahnya. Aku tidak mampu untuk masukkannya ke dalam mulutku, tidak mampu. Sehingga aku letakkan lagi ke tempat dan aku kembali kepadamu untuk melihat wajahmu.
Kalau seumpama aku bertahan di tempat itu, aku tidak kembali dan melihat wajahmu secepat mungkin, niscaya aku akan gila karenanya. Itulah wajah Nabi Muhammad. Mau ditukar, nanti di padang mahsyar kita tidak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Mau ditukar dengan dunia, mau ditukar dengan ghibah, mau ditukar dengan dosa-dosa yang lainnya, jangan eman. Tidak ada yang lebih nikmat daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Sehingga kenapa mereka itu bermujahadah, kenapa mereka beribadah, kenapa mereka begini begitu dan sebagainya, karena terluap dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, berkobar. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana Imam Busiri. Imam Busiri itu adalah seorang penyair. Beliau sudah banyak membuat syair bagi raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal. Tapi begitu dia itu memuji Nabi Muhammad, jatuh cinta pada Muhammad. Sampai akhir tidak pernah lagi dia berqasidah, tidak pernah lagi dia mengubah syair kecuali untuk Nabi Muhammad. Semuanya orang kaya, orang yang punya ilmu, pemberani, siapapun juga, kalau sudah ujung-ujungnya melihat wajah Nabi Muhammad, habis sudah. Puncaknya adalah wajah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ayo jaga hati kita. Jangan kotori dengan iri, dengki dan benci. Bukannya Nabi Muhammad tidak sayang kepada kita. Enggak ada manusia siapapun juga yang lebih sayang kepada kita melebihi Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini sayang kepada pian seberatan melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad hanya mengatakan tanpa ada bukti? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad membawa buktinya dalam hadis itu. Beliau bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alam fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara keluarga kita yang begitu kaki kita terkena duri, mereka juga berteriak karena kesakitan juga. Demi Allah tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mencintai kita. Kita baca salawat untuk bermimpi Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tidak cinta kepada kita, cinta. Cuma kata Ibn Habib Al-Habsyi Sayyidul Maulid, Nabi Muhammad di antara sifatnya Raufun Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau seumpama dipaksakan dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, karena salawat yang kita baca untuk supaya kita bermimpi dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memaksakan pada kita, datang pada kita dalam keadaan hati kita masih kotor, banyak iri, banyak dengki, banyak sombong, banyak ujub, banyak riya, banyak lain-lainnya itu, maka niscaya badan kita akan hancur berkeping-keping karena cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita. Cari kemuliaan itu. Cari anugerah yang terbesar itu. Lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah salah satu bukti cinta yang sebenarnya dan sejati daripada mereka yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau adalah seorang budak dan mantan budak, bekas budak, wajahnya hitam. Tapi beliau itu ada dalam hatinya cinta pada Nabi Muhammad, dimuliakan. Di dunia Nabi Muhammad sudah mendengar suara terompaknya di dalam surga. Kenapa? Karena terluap-luap dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau harus kita itu menambah sesuatu, enggak perlu kita menambah yang lain-lainnya, cukup cinta pada Muhammad. Kenapa? Sebagaimana seorang Arabi, seorang Badui, yang dia itu datang kepada Muhammad di saat Nabi sedang memberikan khutbahnya, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sehingga Nabi SAW heran dengan apa yang ditanyakan. Kenapa kau tanya yang semacam itu? Emang kau siap apa? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Beliau katakan, aku tidak siap apa-apa ya Rasulullah, cuma aku cinta kepadamu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Almar'u ma'aman ahab. Setiap orang itu bersama orang dicintai. Tanya kepada hati kita, siapa yang kita cintai?
Siapa yang kita cintai? Apakah istri kita? Apakah anak-anak kita? Apakah yang kita cintai Nabi Muhammad? Tanamkan dalam diri kita untuk cinta pada Muhammad. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah setelah beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Bilal tidak mampu untuk melakukan apapun. Pekerjaan yang menjadi aktivitas sehari-hari dia tidak mampu untuk melaksanakannya, sehingga beliau tidak keluar rumah. Beberapa hari dia tidak makan sehingga kurus, sehingga di saat itulah kemudian dia meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk pulang, untuk pergi keluar dari Madinah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Bilal, tempat di mana di situ banyak kau punya memori bersama Nabi Muhammad, kau akan tinggalkan. Justru karenanya aku akan tinggalkan kota Madinah. Bagaimana aku tidak tinggalkan kota Madinah? Aku punya kewajiban, aku harus makan, aku harus minum, aku punya keluarga, aku harus memberikan nafkah pada mereka. Sedangkan bagaimana aku mencari nafkah? Setiap aku keluar kemana saja di Madinah, aku memandang wajah Nabi Muhammad di mana-mana. Sehingga Sayyidina Abu Bakar merasa berat untuk mengizinkan pertama kali kepada Sayyidina Bilal. Sehingga Sayyidina Bilal berkata begini, wahai Abu Bakar, apakah engkau memerdekakan aku karena Allah, atau karena engkau ingin mempunyai sesuatu maksud di dalam diriku? Kalau tidak karena Allah, kalau karena Allah biarkan lepaskan aku. Dilepaskan. Beliau meninggal ke kota Madinah di dalam keadaan penuh dengan tangisan. Berat sekali dia meninggalkan kota Madinah, tapi dia punya kewajiban. Sehingga setelah berangkat sampai ke Syam, beliau tinggal di Syam selama 1 tahun. Lihat bagaimana keadaan orang dicinta oleh Nabi Muhammad. Urusan dunianya pun diurus, urusan yang kecil pun diurus. Sehingga Sayyidina Bilal didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya dan berkata, ma hadzal jafa ya Bilal, apakah kau tidak rindu kepada aku? Sudah lama engkau telah meninggalkan aku. Apa belum datang waktunya untuk engkau itu datang kepada aku dan berziarah kepada aku? Bangun dari tidurnya dalam keadaan menangis. Lalu dia berkata pada istrinya, siapkan kendaraanku, siapkan bekalku. Aku sekarang berangkat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Dari mulai berangkat sampai ke kota Madinah berhari-hari, yang namanya air mata berderai deras terus karena rindu kepada Nabi Muhammad. Itulah cinta. Eman kalau kita di dunia itu tidak merasakan cinta kepada Muhammad. Oleh karenanya para hadirin mulia Allah Ta'ala, bagaimana kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad? Yang pertama, ayo sama-sama kita pelajari syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad itu menyenangkan kita, membahagiakan kita. Gak ada maksud tujuan lain daripada syariat Nabi Muhammad mempersempit ruang gerak kita, tidak sama sekali. Kalau kita ikut syariat Muhammad, enak, bahagia, sebagai apapun kita bahagia. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Percaya, dekati ulama, hadiri majelis-majelis ulama. Di situ nanti akan tumbuh rasa cinta kita pada Muhammad. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sering dengar gosida-gosida semacam ini. Lihat mereka-mereka para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Dan semoga pada malam ini kita tidak diharamkan daripada manjang wajah Nabi Muhammad, berada di dalam hati Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, selalu berada di dalam ingatan Nabi Muhammad. Dan semoga nanti di akhirat, di pada mahsyar, semoga kita bukan termasuk yang dikatakan oleh Muhammad, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulil jannah. Siapa tidak bisa memandangku nanti di hari kiamat, dia tidak akan masuk surga. Ya Allah, di dunia engkau sudah tidak memberikan kami untuk memandang wajah Muhammad, jangan lagi di akhirat kami tidak memandang wajah Muhammad. Ya Allah, jadikanlah cinta yang paling besar dalam hatiku adalah cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Hilangkan rasa cinta-cinta yang lainnya ya Allah. Semuanya beban, hanya cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Pupuklah cinta kami kepada Nabi Muhammad. Tumbuhkan di dalam hati-hati mereka semua cinta kepada Nabi Muhammad, supaya mereka sangat faham hidup di dunia sebentar. Hidup di dunia adalah untuk meraih cintanya Nabi Muhammad. Tidak ada lain kecuali hanya itu ya Allah. Tanamkan dalam hati mereka semuanya, yang membinian, yang lelakian, semuanya ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini, sehingga di negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sudah ada cinta dalam hati Muhammad, ibadahnya bertambah, imannya bertambah, semuanya bertambah, dan semua keberkahannya bertambah, rahmatnya Allah bertambah, inayahnya Allah bertambah. Semuanya sumbernya adalah cinta pada Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
آتنا كلنا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آتنا كلنا يا الله محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.